Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang berbahagia, kita awali pengajian siang ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Maha luas ilmunya, melebihi luas langit dan bumi. Karena langit, bumi beserta isinya Allah yang ciptakan, maka sudah pasti Allah lebih besar, sehingga panjang dan sepanjang hayat kita selalu bertakbir, seperti dalam salat diawali dengan takbir, bahkan takbiratul ihram. Begitu sudah takbiratul ihram, terlarang kegiatan yang lain. Misalnya makan permen, baca HP, berbisik-bisik dengan teman sebelah, tidak boleh lagi karena sudah takbiratul ihram. Nah, jadi Allah Maha Besar. Nah, salah satu cabang ilmu yang populer dan sempat berjaya di masa keemasan Islam, yakni ilmu falak. Ilmu falak ini disebut juga ilmu astronomi. Ada juga disebut ilmu perbintangan, karena matahari adalah salah satu dari bintang-bintang yang ada. Hanya saja matahari adalah bintang yang terdekat dengan bumi, sedangkan bintang-bintang yang lainnya banyak, bahkan lebih besar pula daripada matahari. Nah, karena matahari lebih dekat pada bumi, sehingga bumi ini pun bahagian planet dari bumi, dari matahari itu sendiri. Nah, jadi apa itu ilmu falak? Adalah ilmu yang membahas peredaran benda-benda langit yang dikaji dari bumi ini. Nah, ini diambilkan kata falak itu dalam surat Yasin ayat 40. Sebelumnya pada ayat 38 Allah bicara tentang matahari, 39 bicara tentang bulan, sedangkan ayat 40 menyimpulkan, mengunci dengan tegas bahwa satu sama lain tidak ada bertabrakan karena beredar menurut falaknya atau pada garis edarnya. Lengkapnya pada surat Yasin ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsu tajri limustaqarrin laha. Zalika taqdirul azizil alim. Matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang maha perkasa, maha mengetahui. Jadi matahari itu dia berjalan. Buya Hamka sudah coba baca buku tentang astronomi. Dia sudah menyimpulkan bahwa matahari itu 1 detik dengan kecepatan 12 mil. Begitu cepatnya matahari dalam perjalanannya. Terus di dalam tafsir Ibnu Katsir, matahari itu dia berjalan di garis edarnya dalam rangka bersujud kepada Allah. Karena semua yang di langit dan di bumi bertasbih, bersujud sesuai dengan bahasa masing-masing.
Nah, matahari itu amat besar. Saya sudah coba pendekatannya begini. Kalau sebidang wajah kita ini matahari, lalu ada jerawat di wajah. Nah, jerawat ini seumpama bumi. Jadi perbandingan bumi dengan matahari ibarat jerawat yang kecil di wajah. Jadi jerawat yang kecil seumpama bumi, sedangkan wajah, sebidang wajah ini seumpama matahari. Begitu pendekatan perbandingan matahari dengan bumi. Jadi bumi itu sangat besar. Hanya saja Allah jarakkan dengan bumi 150 juta kilometer sehingga terlihat matahari kecil. Pada ayat berikutnya Allah bicara tentang bulan. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua. Bapak Ibu semua, bulan kalau kita perhatikan, malam pertama itu rata-rata ya tidak tampak, sekalipun sudah pakai teleskop. Pengalaman saya sudah lebih 20 tahun pakai teleskop juga, belum pernah menampak hilal malam pertama. Kapan bisa tampak? Malam kedua. Bahkan malam kedua saya dengan mahasiswa bergabung dengan dosen dan mahasiswa dari Batu Sangkar di halaman Masjid Al-Hakim. Pada sudah malam kedua, hari cerah, hilal tidak juga tampak. Nah, begitu sulitnya di daerah tropis. Tapi malam ketiga, keempat itu tampak. Mudah menghitungnya. Terus pada ayat 40, la syamsu yambaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, masing-masing beredar pada garis edarnya. Matahari, bulan, jalannya sudah, ketetapannya sudah, aturannya sudah, masanya sudah, gaya tariknya itu atau gravitasi masing-masing sudah. Jadi sudah ada jaminan matahari dan bulan itu bersujud pada Allah sampai akhir zaman. Itu pun sebenarnya juga kepentingan kita manusia, jadwal beribadah. Terus malam tidak bisa mendahului siang ataupun sebaliknya. Misalnya malam itu kita rasakan di belahan barat ya, begitu matahari terbenam di ufuk, ya beransur-ansur gelap sampai safak merah benar-benar hilang, sempurnalah malam, masuk waktu isya. Jadi pada ayat ke-40, wa kullum fi falaki. Jadi ada kata falak, fi falak. Wa kullum fi falaki yasbahun. Artinya masing-masing beredar pada garis edarnya. Kalau misalnya kita mengenal kereta api, ya masing rodanya itu di relnya. Begitu pula semua bintang, matahari termasuk bulan ini, dia beredar pada garis edarnya. Walaupun melenggok, misalnya kalau bulan Desember ini matahari kan agak berat ke belahan selatan, sehingga di Mekah, Madinah sekarang sudah mulai dingin. Terus nanti bulan Juni matahari ini sepertinya melenggok pula di relnya, itu belahan utara, sehingga Mekah dan Madinah atau belahan utaranya musim panas. Demikian Bapak Ibu, kata falak menjadi mata kuliah ilmu falak ada dalam surat Yasin ayat 40. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.